Jadi hukum yang berkaitan dengan kondisi. Contohnya begini. Kalau kita sedang melakukan, atau kalau kita sudah masuk waktu sholat zuhur berapa rakaat? 4 ya, 4 rakaat. Tapi ketika safar boleh tidak dikosor menjadi 2? Boleh Ustadz. Nah, itulah yang disebut dengan kondisional. Jadi ketika safar, maka safar itu sabab, menjadi penyebab begitu. Ya, safar itu menjadi penyebab bolehnya yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 begitu. Contoh yang lain, kalau saum Ramadan wajib tidak hukumnya? Wajib. Ya, wajib. Jelas wajib. Boleh tidak tanpa sebab apapun tiba-tiba makan tidak saum, boleh tidak? Tidak. Tidak boleh, haram ya. Haram hukumnya. Tapi ketika safar, sedang bepergian, boleh tidak untuk melakukan tidak saum? Boleh karena sebab. Boleh, Ustaz. Boleh, karena safar, maka safar menjadi sebab. Maka safar menjadi sebab bolehnya seseorang tidak melaksanakan saum di bulan Ramadan dan wajib untuk mengkodoknya. Begitu. Itulah hukum kondisional. Bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Nah, itu ya. Jadi di sini hukum kondisional. Nah, yang akan kita bahas, hukum kondisional ini mencangkup terhadap hadis-hadis atau hukum-hukum tentang pernikahan, itu sudah dibahas, tentang rumah tangga. Kemudian yang akan kita bahas sekarang itu yaitu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli dan macam-macamnya atau perpindahan hak milik ya. Kemarin sudah dibahas ya, waktu 2 minggu kemarin sudah dibahas, hanya belum klimaks. Kemudian sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Coba kalian catat ya, jangan sampai tidak mencatat nih. Persiapkan buku dan tulisannya. Di sini ada sebab dan ilat ya. Sebab pasti ilat. Tapi ilat belum tentu menjadi sebab begitu. Ya, sebab itu pasti ilat. Ilat itu belum tentu sebab. Ya, itu kategorinya ini sudah dijelaskan. Sebab adanya qasar, yaitu safar begitu. Sebab sholat itu boleh duduk, apa sebabnya? Sebabnya sakit, misalkan tidak bisa berdiri ya. Begitu. Jadi sebab. Di mana sebab tersebut menimbulkan perubahan-perubahan hukum, di mana sifat hukum tersebut kondisional gitu. Maksud kepada hukum al-wad'i begitu ya. Kondisional itu hukum wad'i itu, termasuk kondisi-kondisi yang merubah hukum. Syarat, mani, as-sihah wal fasad, ar-rukhsah wal azimah, ada wal qada wal i'adah ya. Dan yang lainnya ini mungkin sudah dijelaskan oleh Ustaz JJ ya. Sudah dijelaskan. Sengaja Anda tampilin ini dulu untuk mengetahui bahwa hukum wad'i itu masuk kepada kategori hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah ya. Baik. Kita lanjut. Al-ahkam al-madaniyah al-buyu wa anwa'uh. Di sini bisa kalian lihat hukum perdata ya. Al-ahkam al-madaniyah di sini hukum perdata. Hukum perdata tersebut mengatur hak dan kepentingan antar individu berpindahan atau perpindahan hak milik yang diatur oleh syariat begitu. Perpindahan hak milik yang diatur oleh syariat. Coba sebutkan lagi, masih ingat tidak? Perpindahan hak milik yang disahkan oleh syariat itu apa saja? Coba sebutkan lagi. Satu apa? Wakaf Ustadz. Baik, wakaf. 2. Waris. Apa? Wanis? Waris. Oh, waris. Oh iya.
Waris, ya. Terus Jual beli. jual beli, wakaf, waris, jual beli, terus Hibah. zakat masuk, hibah masuk. Terus Sedekah. Infak. sedekah, infak. Terus zakat sudah. Sodako Ustaz. Sedekah sudah. Baru 7. Apalagi coba, masih ada. Gadai, gadai. Tijarah jual beli sudah ya tadi. Gadai termasuk Ustaz. Termasuk. Apa? Gadai. Oh. Iya, gadai. Masuk gadai. Gadai. Sewa menyewa. Sewa, gadai. Hutang juga masuk, perpindahan hak milik itu hutang, menghutangkan ya. Menghutangkan juga masuk perpindahan hak milik. Jadi seseorang meminjam atau menghutangkan itu sudah menjadi hak miliknya. Masuk. Apalagi coba? Kalau riba masuk tidak? Perpindahan hak milik dengan cara riba? Masuk Ustaz. Tidak, karena diharamkan. Kan diharamkan, jadi tidak termasuk hak milik gitu. Apa Ustaz? Kan haram. Baik, Stamir. Apalagi coba? Perpindahan hak milik. Itu udah dibahas padahal waktu kemarin kalian sudah membahasnya. Masa Barter lupa? Ustaz. Barter masuk. Ya, barter. Menukar, ya, menukar barang masuk. Kemudian mahar? Kenapa kalian jadi lupa ya? Hal-hal yang penting buat kalian lupa. Mahar itu jangan sampai lupa. Mahar juga masuk kepada perpindahan hak milik. Ya, jangan sampai lupa tuh. Kemudian apa lagi? Perpindahan hak milik. Coba berpikir terus. Apa lagi? Kredit masuk? Masuk. Nah, kredit juga masuk ya. Ya, dan sebagainya ya, dan sebagainya. Jangan sampai lupa nanti dalam ujian itu ada, biasa suka muncul itu dalam UTS. Sebutkan 10 macam perpindahan hak milik yang disahkan oleh syariat misalkan. Ya. Kalian sebutkan begitu. Jangan sampai lupa ya. Nah, itu perpindahan hak milik yang ditetapkan oleh syariat. Kemudian di sini menjelaskan tentang rukun dan syarat. Rukun dan syarat jual beli itu yang pertama akid, subjek jual beli, yakni penjual dan pembelinya harus ada. Penjual dan pembelinya harus ada. Kedua, maqud alaih, objek jual beli, yakni harga dan barangnya harus jelas. Harganya berapa, barangnya pun harus jelas, tidak boleh majhul. Ya, tidak boleh barang tersebut masuk kepada kategori barang yang belum ada barangnya, tidak jelas barangnya. Kemudian yang ketiganya mahal al-aqd, sigot pernyataan jual beli, yakni ijab dan qabul. Memberikan dan menerima itu wajib ada. Wajib ada dalam rukun dan syarat. Yang keempat maudhu al-aqd, tujuan jual beli, yakni untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia. Ya, tujuan jual belinya harus jelas tujuannya, jangan sampai tujuannya membeli barang tersebut untuk menipu atau untuk menguji. Contohnya seseorang membeli dari toko yang lain untuk mengetahui berapa sih harganya, kemudian dijatuhkan harganya, begitu. Itu tidak boleh. Jadi harus ada tujuannya dengan tujuan yang maslahat, ya, tujuan yang maslahat. Jadi ada 4 yang termasuk rukun dan syarat dalam jual beli. Baik, Stamir, perhatikan oleh kalian
Yang pertama, dalam jual beli ada yang disebut dengan khiyar. Hak memilih, menawar, meneruskan atau membatalkan jual beli. Dalam jual beli, Islam menetapkan istilah khiyar. Jadi kalau kalian membeli sesuatu, ya juzu an khiyar. Khiyar min taba'i minal bai'i au yuba. Maksudnya di sini khiyar yang pertama boleh meneruskan atau membatalkan. Tidak semua jual beli harus. Setiap yang menawar harus membeli, ya tidak seperti itu. Ya, jadi yang pertama boleh meneruskan dan membatalkan. Yang kedua boleh memilih. Ketiganya boleh menawar. Jadi dalam jual beli itu boleh menawar, tapi dengan tawaran yang maslahat. Jangan sampai menawar dengan merugikan penjual juga begitu. Jangan sampai seperti itu. Namun dalam jual beli yang ditetapkan oleh Islam itu boleh menawar. Ya. Tapi dalam batas dan tidak boleh israf. Israf itu berlebihan. Ya, bighairi an yasrafa. Misal, ya contoh misalkan kalian ingin membeli pulsa misalkan. Membeli pulsa yang 20.000, oleh kalian ditawar beli 10.000 gitu kan. Seperti itu tidak dibolehkan. Ibu-ibu biasanya Ustaz. Ya, ibu-ibu biasanya ya. Jadi menawarnya sangat merugikan si pedagang, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi dalam hukum Islam boleh menawar, silakan bebas. Ya. Inilah yang ditetapkan oleh Islam. Tawar menawar, milah memilih, meneruskan atau membatalkan. Kalau tidak salah dulu anak menugaskan kalian untuk menuliskan hadis-hadisnya ya. Udah belum? Udah belum? Pasti belum ya. Baik, kalau belum tidak apa-apa ya. Kalian nanti bisa menuliskan dari anak ini. Atau ini slide-nya mau dikirimkan nanti? Siap Ustaz. Nanti Dikirimkan. ya. Ya. Syukran Baik. Ustaz. Nah, jadi tugas-tugas kalian ini udah anak kerjakan ya. Baik sekali kan. Baik sekali. Ya muji sendiri karena tidak ada yang muji. Syukran Ustaz. Syukron Ustaz. Nah, nanti ini juga keluar nanti pas pas UAS ya. Jadi UAS itu semuanya ada. Jadi kalian tinggal lihat aja begitu. Jadi pentingnya catatan itu seperti ini, ketika UAS mumpung masih online gitu kan, mumpung masih online itu boleh lihat. Karena kalau offline mah rata-rata tidak boleh lihat catatan atau apapun ya kalau offline. Nah, di sini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan lafadznya dari Muslim. Hadisnya dari Ibnu Umar ya. Ana lupa tidak menyantumkan terjemahnya, tapi di yang lain Ana menyantumkan ya. Kalian kalau ingin melihat terjemahnya secara lengkap bisa dilihat di buku Marum itu ada ya. Kitabul Buyu namanya. Bulughul Maram, Kitabul Buyu ya. Coba catat oleh kalian. Kitabul Buyu itu kitab jual beli. Hanya di dalam kitab sana belum lengkap, Ana cari di beberapa referensi kitab yang lain itu ada. Ya. Di aplikasi kitab ensiklopedia hadis itu ada. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza tabaya'a rajulani." Apabila dua orang bertransaksi jual beli, nah di sini dua orang bertransaksi jual beli, faqullu wahidin minhuma bil khiyar. Tiap-tiap salah satu di antara keduanya dibolehkan untuk khiyar. Nah di sini ya dibolehkan, itu dalam Islam dibolehkan untuk memilih, menawar, meneruskan, membatalkan, mempertahankan harga. Kalau bahasa Sundanya daek heug henteu kajeun gitu kan, itu bahasa Sundanya. Ada yang paham tidak daek heug henteu kajeun ya. Jadi mau harga segitu silakan, kalau tidak mau dengan harga segitu ya nggak apa-apa, nggak beli juga, itu kata penjualnya. Bisa juga kata pembelinya, saya mau, karena biasanya
saya beli barang dari yang lain segini harganya, itu boleh gitu kan. Boleh. Hanya tidak boleh menjatuhkan penjual yang lain ya, penjualnya. Jadi diperbolehkan al-khiyar. Malam yatafarraqu wa kana jami'an, syaratnya ya. Syaratnya itu malam yatafarraqu, boleh pilih memilih, terus meneruskan dan membatalkan dan tawar-menawar selama tidak berpisah. Wa kana jami'an, dan keduanya masih bersama. Nah, ini syaratnya. Tidak boleh menawar dengan istilah tidak ada persetujuan dari penjualnya, begitu tidak boleh. Ya. Atau tidak boleh menetapkan jual beli tanpa ada persetujuan dari penjualnya, atau si pembeli misalkan berbohong, kan saya sudah nelpon gitu kan, atau kan saya sudah bilang bahwa barang ini sudah dicharter oleh saya gitu kan, sudah dicharter, kata penjualnya, kamu mencharternya kepada siapa misalkan, kemudian kata pembelinya, saya mencharter ke salah satu pegawai gitu misalkan. Maka kata penjual yang lain, dipanggillah pegawai tersebut. Ketika para pegawai tersebut ditanya, tidak, katanya, tidak ada orang ini. Ternyata si pembeli itu berbohong misalkan, karena menginginkan barang tersebut, sedangkan barang tersebut sudah ada yang nawar oleh yang lain misalkan. Nah, itu tidak boleh. Malam yatafarraqu wa kana jami'an. Jadi syarat menawar, memilih, meneruskan dan membatalkan itu syaratnya harus bersama, tidak selama berpisah ya. Harus ada, harus jelas. Au yukhayyiru ahaduhumal akhar, atau salah satu orang dari keduanya itu tidak melakukan khiyar dengan yang lain gitu ya. Tidak melakukan khiyar dengan yang lain. Fa in khayyara ahaduhumal akhar fatabaya'a ala dzalika faqad wajabal bai'u. Apabila tidak melakukan khiyar dengan yang lain dan menetapkan pembelian tersebut, maka jual beli tersebut sah hukumnya. Maksudnya adalah misalkan penjual tersebut melakukan khiyar dengan dua pembeli. Ya, dua pembeli. Kemudian si dua pembeli tersebut, si penjual belum menetapkan dijual kepada siapa, itu belum sah. Maksud belum sah di sini, si pembeli masih ada kesempatan begitu. Masih ada kesempatan untuk mendapatkan barang tersebut. Namun ketika si pembeli sudah melakukan khiyar dengan salah satunya, misalkan dengan salah satu pembeli, maka si pembeli tersebut sudah sah jual belinya. Contohnya begini, coba perhatikan. Harus diperhatikan baik-baik. Misalkan begini. Si A membeli barang, ya, si A membeli barang kepada satu toko. Harga barang tersebut harganya 3 juta. Tapi sudah khiyar, sudah tetap dengan harga dari 3 juta tersebut harganya menjadi 2.800.000, ditawar 200 misalkan, ya. Dan itu sudah pas, sudah antarodin, sudah ada keriduan dan sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian datang pembeli yang lain, gitu. Datang pembeli yang lain, kemudian pembeli yang lain itu sudah berani dengan harga 3 juta begitu. Nah, ya. Maka si penjual si pembeli yang A tadi dengan harga 2.800.000 itu sudah sah. Sudah sah untuk membeli barang tersebut. Tidak boleh digagalkan begitu. Misalkan barangnya tinggal satu lagi gitu kan. Nah, disebabkan sudah khiyar maka sudah sah begitu. Ya, bisa dipahami maksudnya? Jadi nggak boleh sembarang ini Ustadz, kalau sudah deal harus dibeli gitu Ustadz. Ya, kalau sudah deal bukan harus dibeli tapi sudah sah jual belinya begitu. Oh. Sudah sah. Meskipun sudah dikurangi 200.000 karena sudah ada ijab qabul, sudah ada khiyar begitu. Ya. Sudah ada khiyar. Kemudian ketika si pembeli yang lain berkata begini, kok membeli ke pembeli yang A itu 2.800.000, kok ke saya 3 juta? Kemudian si penjualnya bilang, ya saya memberikan hanya kepada dia saja 2.800.000 karena dia pelanggan tetap.
Sedangkan kamu misalkan baru pembeli dan saya tetap akan menjual seharga 3 juta. Itu pun khiyar seperti itu, ketetapan seperti itu diperbolehkan. Begitu. Jadi memberikan diskon kepada pelanggan tetap dan belum memberikan diskon kepada pembeli baru, dan itu juga diperbolehkan seperti itu dalam masalah khiyar begitu. Bisa dipahami tidak maksudnya? Bisa Ustadz, insyaallah. Taib ya, sedikit-sedikit saja ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan khiyar. Jadi khiyar itu dalam Islam diperbolehkan menawar, meneruskan, membatalkan, memilih dan memberikan diskon khusus begitu. Diskon khusus. Kemudian hadis yang keduanya di sini maknanya sama ya. Sama juga hanya diriwayatkan diterima dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya Syu'aib, kemudian dari kakeknya. Dari Nabi SAW, al-ba'i'u wal mubta'u bil khiyari hatta yatafarraqo. Penjual dan pembeli itu diperbolehkan khiyar hatta yatafarraqo, sehingga mereka berpisah. Jadi khiyar di sini berlaku untuk penjual dan pembeli. Jadi bukan hanya untuk pembeli buat nawar, bukan. Penjual juga memiliki khiyar begitu ya. Hanya penjual memiliki khiyar itu mempertahankan harga. Mempertahankan harga seperti yang tadi Anda sebutkan, bahwa ke pelanggan tetap diberikan diskon, ke pelanggan baru tidak diberikan diskon. Dan itu harus dipahami juga oleh pembeli begitu ya, harus dipahami juga. Dan ini yang disebut dengan khiyar dari penjual. Kemudian illa antakuna safqata khiyarin, kecuali sudah ditetapkan khiyar, wala yahilu lahu an yufariqahu khasyata al yastaqilahu. Maka tidak boleh berpisah ditakutkan dibatalkan penjualannya. Hadis riwayat ulama Imam yang 5 ya, diriwayatkan oleh Imam yang 5 kecuali Ibnu Majah dan Imam Ad-Darqutni. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, Ibnu Al-Jarud dalam riwayat yang lain, yatafarraqu min makanihima. Nah, jadi dalam jual beli di sini yang pertama dibolehkan untuk khiyar, menawar, memilih, meneruskan atau membatalkan jual beli ya. Begitu. Ini hadisnya ada 2, kalian bisa lihat di Buku Marom ya. Di Buku Marom sudah ada terjemahnya, aplikasinya pun sudah ada, tinggal di copy paste aja. Cuman tulisannya itu tolong nanti kalau membuat catatan sendiri tulisannya yang rapi ya. Baik, ini hadis yang pertama tentang diperbolehkannya khiyar di dalam jual beli. Ya. Kemudian yang kedua yang harus kalian catat itu dalam jual beli ada yang disebut dengan bai'us salam. Bai'us salam ya. Atau akad salam. Akad salam itu pembayaran dahulu dan barang dikirim sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Uang dulu, barangnya nanti. Ya. Uang dulu, bayarnya nanti, seperti jual beli yang lagi ngetren sekarang. Kalian pernah membeli barang dari Shopee? Dari online? Sering Ustadz. Sering. Transfer dulu atau COD? Nah, ada yang transfer, ada yang COD. Anak juga waktu kemarin beli baterai laptop itu COD ya, tapi di Shopee yang lain tidak bisa COD-an, akhirnya transfer dulu. Itu diperbolehkan dalam Islam. Dengan syarat nanti barangnya jelas. Barang yang dijualnya jelas, ya. Bentuknya jelas dan boleh dalam bentuk tidak nyata. Maksud bentuk tidak nyata di sini maksudnya kalau di masalah kontemporer sekarang maksudnya dalam bentuk foto atau video. Kan rata-rata kalau kita beli barang kan kalau foto dan video kan jelas bukan nyata ya, itu hanya gambaran. Kemudian kita memilih sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Setelah adanya akad setuju ya antara penjual dan pembeli, kemudian kita bayar duluan. Barangnya nanti dikirim. Ya tidak tentu kan, apakah 1 hari nyampe, apakah 2 hari nyampe, apakah 3 hari nyampe, bahkan ada yang seminggu nyampenya. Nah,
itu tidak jadi masalah, ya. Tidak jadi masalah selama antara penjual dan pembeli itu masih berhubungan terus. Misalkan barang belum nyampe, sis, Togan misalkan, kenapa barang belum nyampe? Oh mungkin ada kendala dari pengirimannya, dari JNE-nya misalkan ada lagi trouble atau apa dikirimkan, ini nomor resinya sudah dikirimkan. Nah, itu diperbolehkan. Ya, jadi buying salam itu diperbolehkan uang dulu, kemudian barangnya terakhir. Kalau istilah kita itu ada uang, ada apa? Ada uang, ada barang gitu kan. Ada uang, ada barang begitu. Nah, itu namanya buying salam ya. Buying salam itu uang duluan, barangnya terakhir. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah wa hum yuslifuna fis simaris sanata was sanataini. Nah, yuslifuna wa hum yuslifuna. Jadi bai'us salam al-makna al-bai'u as-salam, makna dari jual beli salam itu sama dengan jual beli salaf. Jadi salam, salaf itu satu makna. Jadi kalau kalian mendengar jual beli salaf, oh itu jual beli salam. Ya. Jual akad salaf, akad salam itu sama. Ya, sama. Wahum yuslifuna fis simari sanata was sanataini. Nah, di sini kebiasaan orang-orang Madinah dahulu biasa membeli buah-buahan itu dalam waktu 1 atau 2 tahun. Jadi suka membayar dulu, kemudian barangnya nanti. Kan orang-orang Madinah itu banyak petani ya, banyak petani. Kisahnya panjang, kita singkat saja. Di Madinah itu negeri petani, kota petani. Dari petani tersebut ada petani yang beberapa hektar, beberapa puluh tumbak, beberapa besar sekali. Kemudian orang-orang Madinah itu sudah biasa ketika kurma misalkan, kurma ini 1 tahun panennya, dari awal sudah dibayar nih. Kurma ini tahun depan saya yang beli. Ketika kurma ini panen tahun depan, jangan dikemana-manakan. Panennya, kurmanya saya beli dan uangnya sekarang. Uangnya sekarang, barangnya kurmanya menunggu panen tahun depan begitu. Bisa dipahami tidak maksudnya? Insyaallah Ustaz, bisa. Nah, ya. Seperti ini, seperti kain saja. Ini kalau kalian nanti menelusuri bagaimana jual beli bai'us salam, uang duluan, ya. Itu di pabrik-pabrik kain itu kan, pabrik kain itu ada kain-kain yang gagal sebetulnya. Tidak ada kain-kain yang mulus semua, tidak. Nah, ketika kain itu beres dari percetakan kain, misalkan kain itu biasanya beres dari percetakannya dari nol itu kurang lebih menjadi kain itu kurang lebih selama 2 minggu kurang lebih. Ya. Nah, dari kain-kain yang rusak itu para pemborong itu yang punya toko-toko ya. Para pemborong itu sudah menyimpan uang duluan di pabrik-pabrik kain begitu. Untuk 2 minggu. Jadi ketika 2 minggu kain-kain yang tidak layak untuk dipasarkan, kain-kain yang gagal itu oleh pihak pabriknya dipisahkan dan dijual dengan harga yang murah begitu. Kemudian diberikan kepada orang yang sudah memberikan pembayaran begitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini namanya bai'us salam. Bai'us salam namanya. Seperti kalian transfer duluan, bayar duluan, barangnya terakhir begitu ya. Nah, ini dalilnya ya, dalilnya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aslafa fit tamrin fal yuslib fi kailin ma'lumin." Barang siapa di antara kalian yang melakukan salaf, uang duluan untuk membeli sesuatu baik buah-buahan atau apapun, fal yuslif fi kailin maklumin, harus jelas dulu. Harus jelas dulu timbangannya, beratnya, waznin maklumin, dan waktunya harus dijelaskan begitu ya. Jadi
takarannya, kail ya, takaran, timbangan, waktunya harus jelas dulu nih. Harus jelas dulu ya. Gitu. Misalkan kalau membeli berapa kilo? 5 kilo misalkan, harus jelas. Ya. Minggu depan harus barangnya minggu depan saya beli 5 kilo nih uangnya sekarang begitu ya. Hadisnya muttafaq alaih dan menurut Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari, man aslafa fi syai'in. Syai'in di sini menunjukkan barang siapa yang membeli apapun begitu. Membeli jenis apapun dengan model atau akad salam itu harus jelas dulu. Berapa banyak, berapa kilo, berapa gram, berapa itu harus jelas dulu begitu. Ya. Jadi bai'us salam itu uang duluan, barang terakhir ya. Bisa dipahami dengan istilah akad salam? Insyaallah Ustaz. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemudian di sini penjelasan lebih lanjutnya. Akad salam atau disebut juga akad salaf ya, adalah jual beli yang didasari dari deskripsi barang, belum berupa yang nyata ya. Dengan pembayaran di awal disebutkan dalam fikih sunnah itu Said Sabiq ya, disebutkan asalmu bai'u syai'in mausuf bidzimmah bisamanin muajjal begitu. Akad salam adalah jual beli suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya dengan penyerahan barang tertunda namun pembayaran kontan di awal, persis seperti kalian membeli online gitu aja lah ya, lebih cepatnya bayar duluan begitu. Dan hukum ini oleh Ibnu Abbas sudah disahkan. Ibnu Abbas sudah berpendapat, para ulama salaf juga sudah berpendapat, bahkan Rasulullah juga sudah menyebutkan tadi dalam hadisnya, bai'us salam hukumnya boleh. Uang duluan, barang terakhir selama spesifikasinya jelas, barangnya jelas ada, barangnya milik dia sendiri, ya, bukan barang yang bersifat majhul di sini tidak ada barangnya, itu tidak boleh kalau tidak ada barangnya. Maka jual beli salam hukumnya boleh ya. Kemudian yang ketiga, simsar atau samsaroh, dropshipper. Ini hampir mirip dengan reseller ya, dengan reseller. Tapi kalau kita melihat definisi dropshipper dengan reseller itu ada sedikit perbedaan ya. Hanya kita secara global itu dropshipper itu diperbolehkan atau simsaroh. Kata lainnya apa ya? Calo orang ketiga. Orang ketiga ya. Coba perhatikan akad samsaroh kita kenal dengan istilah maklar atau keagenan. Maklar, agen. Ya. Definisi akad samsaroh dalam mausu'ah fiqhiyah kuwaitiyah itu disebut as-simsaroh hiya at-tawassutu bainal ba'i wal mushtari. Wasimsar huwa alladhi yadkhulu bainal ba'i wal mushtari mutawassitan imtida'il bai'i wa huwa al-musamma dilala li'annahu yadullu mushtari ala sil'i wa yadullu ba'i ala asman. Nah, di sini disebutkan samsaroh adalah perantara antara penjual dan pembeli, perantara ya, perantara. Halo, halo. Halo Ustaz. Ustaz, suaranya terputus Ustaz.
Sendiri ini kuotanya habis nih, udah 1 giga katanya. Suka ada laporan 1 giga, apakah mau lanjut atau tidak itu. Suka ada laporan gitu ya. Ya, kita lanjut. Sampai mana tadi? Dropshipper Ustaz. Oh, dropshipper ya. Nah, ini ya. Simsaroh. Yang ini? Iya Ustaz. Ya. Jadi kalian juga nanti aktif menjawab ya kalau Anda nanya ya, soalnya takutnya Anda ngomong sendiri gitu ya. Biar ada tanda gitu, biar ada tanda bahwa kita masih hidup di dunia online ya. Jadi simsaroh atau dropshipper itu hampir sama dengan reseller ya. Seperti contohnya seperti ini. Ada seseorang misalkan tidak punya apapun, hanya orang tersebut menjual madu. Tapi madunya itu contohnya misalkan ngambil dari toko yang lain. Di toko yang lain dia membeli dengan harga 25.000 satu botol, kemudian jual kepada yang lain dengan harga 30.000 misalkan. Boleh tidak seperti itu? Boleh Ustadz. Boleh ya. Itu namanya simsar namanya. Ya. Namanya simsar seperti itu. Misalkan pokoknya simsar itu mengambil keuntungan lah. Ya, mengambil keuntungan bahwa dia pun statusnya sebagai penjual, tapi sistemnya simsar, mengambil dari yang lainnya begitu ya. Mengambil dari yang lainnya. Jadi dia sebagai penjual hanya membeli barang dari yang lainnya begitu. Atau sebutan lainnya calo, reseller ya. Dropshipper. Ya, mungkin istilah-istilah ini kalian sudah tahu ya, sudah populer. Itu simsar namanya. Akad samsaroh kita kenal dengan istilah maklar atau keagenan yaitu. Nah, tadi sudah disebutkan maknanya. Bahwa simsar itu intinya seorang penjual dari pihak ketiga, dia menjadi perantara ya, menjadi perantara. Baik pembelinya tahu ataupun pembelinya tidak tahu. Yang penting pembeli itu sesuai dengan barang saja, sesuai dengan pesanan saja. Dia membeli dari orang, ternyata orang tersebut seorang dropshipper, bukan pemilik tokonya. Orang tersebut ngambil dari toko yang lain, itu tidak mengapa, boleh hukumnya ya. Reseller atau dropshipper gitu. Sistem simsaroh yang dalam Islam disebutnya simsaroh. Bisa dipahami tidak? Bisa insya Allah Ustadz. Nah, alhamdulillah ya. Kemudian ini penjelasannya, akad samsaroh ini dibolehkan dalam syariat. Imam Al-Bukhari menyatakan dalam sahihnya. Babu ajri samsaroh. Nah, bab akad samsaroh. Jadi di sini pun Imam Bukhari sudah memberikan kesimpulan dengan babnya. Bab akad samsaroh gitu kan. Di sini sebutkan walam yarabnu sirina wa ata'un wa ibrahimu wal hasanu bi ajri simsari ba'sanna. Dibolehkan oleh Imam Ibnu Sirin, Imam Atha, Imam Ibrahim, dan Imam Al-Hasan. Imam Al-Hasan Al-Bisri maksudnya ya. Ibnu Abbas mengatakan tidak mengapa. Seorang berkata, jualkanlah baju ini, kelebihannya sekian-sekian, silakan engkau ambil. Itu pun boleh. Itu pun masuk kepada simsar. Ya. Jadi tokonya itu menjualkan, silakan begitu kan. Ibnu Sirin mengatakan jika seseorang berkata, jualkanlah barang ini dengan harga sekian, keuntungannya sekian menjadi milikmu. Atau antara engkau dan aku bagiannya sekian, maka ini tidak mengapa. Gitu kan. Jadi simsar itu misalkan, tolong jualkan, misalkan ada teman kalian ya, teman kalian itu ingin menjual HP misalkan, saya mau jual ini HP saya yang belinya 3 juta, mau saya jual 2 juta misalkan, tolong menjualkan. Nanti kalau HP ini kejual, saya akan berikan kamu misalkan 300.000 begitu, 300.000 ya. Kemudian oleh temannya dijual lagi, boleh dijual lagi dengan harga 2 juta, boleh, karena sudah memiliki keuntungan 300.000. Boleh juga ya, kalimatnya boleh juga teman kalian itu
atau kalian statusnya sebagai simsaroh menjual dengan harga 2.500.000. Karena harga aslinya HP ini 3 juta dan masih baru. Hanya baru dipakai 2 hari atau beberapa hari misalkan. Kemudian oleh kalian dijual dengan harga 2.500.000. Ya. Jadi kalian punya untung 500, kemudian punya untung dari yang punyanya 300, jadi 800. Nah, seperti itu dibolehkan tidak? Halo? Mati lagi gitu. Kurang tahu Ustaz. Oh, kurang tahu. Sekali lagi. Ada teman kalian ya, dia membeli HP. Membeli HP-nya 3 juta. Harga HP-nya 3 juta masih baru dipakai 1 hari misalkan. Kemudian teman kalian tersebut menyuruh kalian menjualkan HP tersebut dengan harga 2 juta. Saya akan 2 juta saja karena lagi butuh uang misalkan. Kemudian si penjual tersebut atau teman kalian tersebut bilang begini, kalau HP ini laku, saya berikan 300.000 buat kamu begitu. Ya, 300.000 buat kamu. Maka oleh kalian HP teman kalian itu dijual kepada teman-teman kalian yang lain, boleh dengan harga 2 juta, boleh. Karena kalian sudah memiliki untung 300.000, yaitu dari teman kalian yang menjual HP tadi. Ya, dari pemilik aslinya. Karena pemilik aslinya berkata jika HP ini laku akan diberikan 300.000. Kalian juga boleh menjual 2.500.000. Karena harga HP-nya 3 juta, oleh kalian dijual 2.500.000. Jadi kalian punya untung 300.000, punya untung 300.000 dari pemilik aslinya, jadi 800.000. Nah, seperti itu dibolehkan gitu ya. Dibolehkan. Itu namanya simsar atau samsaroh. Bisa dipahami tidak? Insya Allah bisa Ustaz. Nah, ya, jadi simsar menjual produk orang lain dengan mengambil keuntungan gitu. Sekali lagi, menjual produk orang lain atau menjual barang orang lain dengan mengambil keuntungan itu boleh. Namanya simsar ya. Simsar, samsaroh. Simsar atau samsaroh begitu. Jadi dropship atau reseller. Tapi kalau bisa dipahami, kita masuk ke bagian yang keempat. Wakalah bil ujroh. Perhatikan. Yang keempat, dalam sistem jual beli itu ada yang disebut dengan wakalah bil ujroh. Wakalah artinya perwakilan. Disebutkan dalam Al-Fiqh Al-Muyassar, al-wakalatu tafidu syahsun ghairuhu liyaquma maqama fima tadkhuluhu dana dayabah an-niyabah tadkhuluhu an-niyabah ya. Wakalah adalah seseorang mengutus orang lain untuk menggantikannya dalam urusan-urusan yang digantikan begitu. Istilah lainnya menyuruh orang lain gitulah. Wakalah bil ujroh itu. Jadi wakalah bil ujroh itu menyuruh orang lain untuk membelikan sesuatu begitu. Ya, membelikan. Jadi kita menyuruh begitu. Itu bahasa lain dari wakalah bil ujroh. Dalam hadis sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Aradtul khuruja ilal Khaybar." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita wa kaili fakhud minhu 15 wasaqan." Aku berniat untuk pergi ke Khaybar. Aradtul khuruja ilal Khaybar ya. Aku berniat untuk pergi ke Khaybar. Maka Nabi SAW bersabda, "Jika engkau bertemu dengan wakilku, maka ambil darinya 15 wasak." 15 wasak. Jadi Rasulullah SAW sudah transaksi jual beli dengan yang lain.
kemudian dilanjutkan dengan menyuruh orang lain, menyuruh sahabatnya untuk mengambilkan, maka hal itu diperbolehkan ya. Tapi harus ada bukti tetap ya, harus ada bukti. Kemudian hadis yang lain dari Urwah bin Al-Ja'ad bin Al-Ju'di radhiyallahu anhu, ia berkata arada li Nabi sallallahu alaihi wasallam jalbun ya. Di sini ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa barang. Lalu beliau memberiku 1 dinar dan sabda beliau, wahai Urwah, datangilah barang-barang itu dan belilah seekor kambing untuk kita begitu. Jadi Rasulullah SAW istilah menyuruh begitu ya. Jadi wakalah bil ujro itu dengan kata lain menyuruh atau memerintahkan untuk membelikan sesuatu kepada kita begitu. Itu namanya wakalah bil ujroh. Bisa dipahami tidak? Wakalah bil ujroh di sini maksudnya. Bisa, Ustaz. Nah, ya. Jadi poin yang keempat dalam jual beli itu dihalalkan, diperbolehkan kita menyuruh. Jadi memindahkan wakal itu, memberikan wakil, diwakilkan sama yang lainnya begitu ya. Padahal kita yang belinya tapi diwakilkan kepada yang lain, perwakilan dari kita. Menyuruh ya, itu boleh dalam Islam. Namanya wakalah bil ujroh begitu. Kemudian yang selanjutnya murabahah. Ya. Nah, kalau murabahah barang dulu, pembayaran di akhir. Ya. Barang dulu tapi pembayaran di akhir. Kebalikannya dari apa ini? Ada Dari salah. Ustaz. dari apa? Salam. Ya, bai'us salam ya. Bentar. Kebalikan dari bai'us salam. Kalau bai'us salam uang dulu begitu. Bayar dulu, barang di akhir. Kalau murabahah, barang dulu, pembayarannya di akhir begitu. Kalau COD itu termasuk murabahah bukan Ustaz? Kalau COD enggak, itu mah yadun biadin, langsung cash-cashan masuknya. Sebab yang menyetorkannya disebut wakalah yang tadi. Ya. Jadi wakalah itu bisa dari pembeli, bisa jadi penjual. Kalau COD biasanya dari toko tersebut memberikan kepada misalkan jasa JNE atau jasa apa ya, bisa jasa JNE atau Ninja yang suka COD ya teh, Si cepat. si cepat kilat ya. Jadi si cepat kilat mah kayak si Minato ya, si cepat kilat, si kuning kilat, si Minato. Tahu si Minato? Tahu Ustaz, tahu. Oh, tahu ya. Si kuning kilat si Minato atau ya bapaknya si Naruto itu. Si cepat kilat ya misalkan. Nah, itu wakalah juga masuknya. Hanya kita dengan wakalah ekspedisinya, pengirimannya itu masuk kepada yadun biadin begitu namanya. Cash-cashan ya kalau COD-an. Kalau COD-an mah diperbolehkan banget sebab cash-cashan ya. Barang keterima, uang diberikan begitu. Nah, itu. Nah, kalau murabahah barang duluan, pembayaran di akhir gitu. Ini mirip nanti dengan kredit. Ya, atau penjualan dengan murabahah itu penjualan dengan sistem BO taksid namanya. BO taksid atau murabahah itu merupakan pembayaran di akhir. Ya, pembayarannya di akhir nanti. Barang duluan diambil gitu. Bisa masuk kepada kredit, nanti kita bahas. Sekarang kita bahas. Di sini sebentar ya, ini agak murabahah adalah jual beli yang harga dan untungnya sama-sama diketahui oleh pembeli dan penjual. Nah, ini definisi umumnya. Ya. Harga dan untungnya sama-sama diketahui oleh pembeli dan penjual. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Fiqhu Al-Muyassar. Di sana disebutkan
Al-murabahatu bai'us sil'ah bisamaniha al-ma'lum bainal muta'aqadaini biribhin maklumin bainahuma. Nah, di sini kaidahnya. Murabahah adalah jual beli yang harga dan keuntungannya diketahui oleh penjual dan pembeli. Harganya tahu, ya. Keuntungannya juga tahu. Jadi si pembeli itu sudah tahu keuntungan si penjual tersebut. Itu definisi secara umum, ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ini sampai jam berapa ya? 9:10 Ustaz. Jam 9 lewat 10. Oh iya, masih lama ya, 20 menit lagi. Jadi nanti ada sesi tanya jawab 10 menitan ya, ada sesi tanya jawab ya di akhir. Nah, jadi murabahah itu dalam definisi umumnya bahwa si pembeli itu tahu keuntungan si penjual itu segitu, tapi itu diperbolehkan. Hanya yang tidak diperbolehkan itu, ini jadi catatan ini penting sekali, sebab perbedaannya tipis. Yang tidak diperbolehkan itu si penjual menyebutkan harga belinya. Misalkan begini, ada yang nawar, oh tidak bisa nawar, saya juga belinya dengan harga 500.000. Jadi disebutkan, Bu, saya beli ini itu 500.000, wajarlah kalau saya jual 510.000, batinya juga hanya 10.000 misalkan. Nah, hal seperti itu dilarang dalam agama, ya tidak boleh. Jadi si pembeli tidak boleh menyebutkan harga modalnya, tidak boleh. Ya, tidak boleh, itu dalam jual beli tidak boleh. Dimakruhkan seperti itu, bukan haram tapi dimakruhkan, tapi jual belinya tetap sah gitu. Hanya si penjual menjadi makruh, maksudnya menjadi makruh di sini tidak mendapatkan pahala. Sebab jangan sangka bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa jual beli itu dapat pahala. Jual beli yang mabrur itu dapat pahala. Ketika jual beli yang mabrur, si penjual dan si pembelinya mabrur sah, maka kata Rasulullah SAW, keduanya akan diampuni dosa-dosanya, begitu. Jadi penjual juga ibadah sebetulnya, maksudnya ibadah guer mahdoh, ya. Nah, ketika seseorang menyebutkan harga modalnya itu dimakruhkan, tidak boleh. Tapi kalau modal murabahah itu dibolehkan. Ya. Murabahah itu diperbolehkan karena sifatnya si penjual tidak memaksa dan tidak menyebutkan asal-usulnya, tidak menyebutkan, hanya permintaan si pembeli nantinya, sehingga si pembeli tahu modalnya, si pembeli tahu keuntungannya. Dengan model atau akad murabahah itu diperbolehkan. Nanti kita jelaskan ya. Ini diperbolehkan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Annan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun fihinnal barokah. Ada 3 golongan yang mengandung keberkahan. Yang pertama adalah al-bai'u ila ajalin. Nah, di sini al-bai'u ila ajalin, jual beli tidak secara tunai. Wal muqaradah, atau meminjam, dan seterusnya ya. Jadi meminjam dengan benar peminjamnya, kemudian membeli dengan sistem tidak tunai, dikreditkan, itu mengandung keberkahan. Maksudnya keberkahan bagi orang-orang yang memang sangat kebutuhan. Ada orang yang sangat membutuhkan sekali, kemudian dia meminjam kepada orang lain, maka akan menjadi keberkahan bagi dia karena sudah bisa meminjam. Dan keberkahan juga bagi orang yang meminjamkannya. Kenapa? Sebab kata Rasulullah, meminjamkan dengan tanpa unsur riba, jadi tidak ada unsur ribanya, seolah-olah dia sudah bersodakoh setiap hari dengan sejumlah yang dipinjamkannya. Misalkan kita meminjamkan uang 100.000 kepada teman, maka setiap hari selama utang tersebut belum dibayar, maka kita sudah bersodakoh senilai 100.000 setiap hari. Sedangkan kata Allah dalam Al-Quran disebutkan,
Masalul ladina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatas sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Begitu kan kalimatnya. Akan dikali lipatkan 700 kali lipat. Berarti 100.000 kita meminjamkan, maka akan diganti dengan 700 kali lipat gitu. Nah, tapi kata Allah, wasodakotun khairul lakum. Tapi ketika kita mensodakohkannya itu lebih bagus lagi daripada meminjamkannya. Lebih baik lagi daripada meminjamkan. Nah, kemudian al-bai'u ila ajalin di sini mengandung keberkahan bagi orang yang menginginkan suatu barang tapi belum punya uangnya. Maka dengan cara uangnya nanti begitu. Uangnya nanti. Beli dulu barang, uangnya nanti. Ya. Bisa uangnya nanti setelah gajian, bisa uangnya nanti setelah dikirim uang oleh orang tua misalkan, seperti itu ya. Kalau mahasiswa ya. yang di asrama begitu. Bisa juga dengan sistem kredit. Saya bayarnya per bulan saja untuk 3 bulanan, 3 kali pembayaran. Nah, itu diperbolehkan. Inilah yang disebut dengan murabahah. Dan harganya boleh dibedakan. Sekali lagi, harganya boleh dibedakan. Misalkan, harga barang tersebut, misalkan HP, harganya 1 juta. Ya, 1 juta. Kita ingin HP, harganya 1 juta, tapi tidak punya uang 1 juta. Kemudian, kita membelinya dengan sistem kredit. Tapi dengan syarat naik harganya menjadi 1.200.000 misalkan. 5 kali pembayaran. Harga cash 1 juta, harga kredit atau uangnya nanti dengan harga 1.200.000. Nah, itu diperbolehkan. Namanya murabahah, bukan riba, bukan. Itu tidak termasuk riba sebab beda jenis antara uang dan barang, itu beda jenis. Riba itu jenisnya sama, itu kaidah riba itu. Mislan bimislin. Jadi kaidah riba itu barangnya sama, begitu ya. Tapi selama barangnya berbeda, maka boleh. Boleh seperti itu. Inilah sistem murabahah, barang duluan, pembayaran di akhir, begitu. Bisa dipahami tidak? Insyaallah Ustaz. Nah, Ana berikan ilustrasi begini. Coba perhatikan baik-baik. Bisa terlihat ini? Sudah Ustaz, sudah terlihat. Coba, perhatikan baik-baik. Oh, ini belum. Nggak apa-apa lah, lewatin aja dulu ini. Coba. Misalkan ada suatu toko. Kemudian ada pembeli A. Taruh pembeli A itu adalah kalian ya. Pembeli A, si A. Si A tersebut datang ke toko menginginkan laptop misalkan. Ya. Hendak membeli barang laptop ke toko seharga 4 juta. Namun tidak memiliki uang. Tidak punya uang nih. Akhirnya si pembeli A itu datang ke penjual dan pembeli yang si B begitu. Ini umum, mau siapapun, mau teman, mau saudara, mau toko juga, mau apapun. Si pembeli A ini datang ke penjual dan pembeli ke si B. Bilang bahwa saya ingin membeli laptop ke toko itu. Laptopnya ini, spesifikasinya seperti ini, mereknya ini dengan harga 4 juta. Setelah diberitahukan, akhirnya sepakat. Dan si penjual dan pembeli si B ini datang ke toko. Setelah datang ke toko, membeli laptop sesuai keinginan, sesuai pesanan si A dengan harga 4 juta. Ya, harganya 4 juta. Kemudian, si toko pun menjualkan ke si B. Laptop tersebut dengan spesifikasi yang diinginkan si A dengan harga 4 juta. Karena toko menjualnya 4 juta tetap sudah harga bandrol. Akhirnya si penjual dan pembeli ini memberikan kepada si A. B menjual laptop dengan harga 4.300.000 secara cicil, kredit atau pembayaran terakhir begitu. Si A tahu
harga jualnya dan tahu keuntungannya. Tapi si A ridho. Si A sudah sepakat membeli dari si B laptop 4.300.000. Padahal dari tokonya 4 juta begitu. Inilah yang disebut dengan murabahah begitu ya. Bisa dipahami tidak? Halo Ustaz, bisa? Bisa. Nah, yang lainnya gimana? Bisa tidak? Bisa dipahami yang lainnya? Ini hanya satu orang yang menyimaknya. Halo teman. Ya Ustaz. Nah, ya, jadi ini ilustrasinya harus kalian pahami nih ya. Jangan sampai tidak paham, jangan sampai salah tafsir dalam memaknai murabahah ya. Jadi ini murabahah ya. Ilustrasinya. Nah, jual beli barang dahulu, barang duluan, barang di awal, pembayaran di akhir, itu murabahah namanya. Pembayaran dahulu, bayar dulu, barang di akhir, itu bai'us salam namanya. Jadi inilah perbedaan murabahah dan bai'us salam. Ya. Murabahah barang dulu, uang terakhir, salam pembayaran dulu, uang dulu, barang di akhir. Bisa dipahami tidak perbedaan murabahah dan salam? Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Wah, pintar-pintar nih. Alhamdulillah ya. Nah, guys, yang terakhir ini, yang terakhir ya. Yang terakhir. Menjual barang yang tidak ia miliki. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Nanti riba belum dibahas ya. Nanti riba akan menjadi tugas kalian ya tentang riba nanti. Karena riba itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang terakhir, jual beli yang tidak diperbolehkan itu adalah jual beli yang tidak ia miliki. Yang pertama goror, yang kedua majhul atau jahalah tidak pasti. Goror itu barangnya tidak ada. Menjual barang yang tidak ada. Ya. Misalkan begini goror itu. Soklah mau beli barang apapun ada itu. Padahal tidak ada barangnya. Mau beli tas sok, mau beli sepatu sok di saya. Mau sepatu apa? Mau sepatu misalkan mau sepatu yang warnanya merah, ada warna biru misalkan, biru dan putih, nomornya 40 misalkan, dengan harga 300.000 dengan merek sekian, merek ini, merek itu, spesifikasinya. Kemudian si penjual itu tidak punya barang tersebut dan dia berkata soklah nih 300 tidak ada padahal. Nah, itu tidak diperbolehkan. Bisa dipahami tidak goror di sini maksudnya apa? Ya, yang benar-benar barangnya belum wujud, belum ada. Ya. Nah, kalau peoma boleh, karena barangnya lagi inden yang tadi sudah dibahas. Ya, itu masuk dalam pembuatan inden. Ini barangnya ada, hanya lagi proses begitu, belum beres. Kalau goror sama sekali tidak ada begitu. Ya, goror itu sama sekali tidak ada barangnya. Kalau inden, borong PO, ya, pre-order atau pesan dulu, ya, pesan, duitnya dari duit duluan karena barangnya lagi masih proses, beresnya 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan itu diperbolehkan karena barangnya memang ada meskipun barangnya masih proses. Kalau goror itu sama sekali tidak ada barangnya, ya, tidak ada dalam proses. Kemudian dia niatnya ingin mencari-cari dulu. Yang penting ada uangnya dan akan mencari-cari ke toko-toko yang lain misalkan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi si penjual harus memang wujud dulu. Wujudu sil'ah, as-sil'ah. Jadi barangnya harus ada dulu begitu ya. Kalau goror istilah lainnya apa ya? Menjual kucing dalam apa? Dalam karung. Ya. Kucing dalam karung ya. Jadi sesuatu yang tidak ada barangnya, itu tidak boleh ya. Kemudian majhul atau jahalah tidak pasti. Barang yang memang tidak pasti. Lagi proses,
Ini tidak dalam proses juga, tidak pasti kapan adanya, gitu kan. Mau pesan mau apapun tidak pasti, belum jelas kapan ada barang tersebut. Nah, itu pun tidak boleh ya. Nah, di sini sebagaimana hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, yang berkata, ya Rasulullah, ya'tini rajulu fayas'aluni al-bai'a laisa indi bai'ahu minhu summa abta'ahu lahu minas suq faqala la tabi' ma laisa indaka. Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku lalu ia memintaku untuk menjual barang yang belum aku miliki. Nah, di sini ya, laisa indi, yang belum ada padaku, begitu. Yang belum aku miliki, yaitu saya membelinya dari pasar lalu aku menjual barang tersebut kepadanya. Nabi SAW, jangan engkau menjual barang yang bukan milikmu. Nah, yang dimaksud la tabi ma laisa indaka di sini berbeda dengan dropshipper, berbeda. Ya, berbeda. Kalau dropshipper memang barangnya sudah ada. Kalau barang yang dimaksud la tabi ma laisa indaka di sini maksudnya adalah barangnya belum ada, dia berniat sok uangnya dulu. Nanti kalau uangnya sudah diterima, dia akan mencari-cari ke toko-toko yang lain. Jadi mencari-cari gitu. Setelah uang diterima, kemudian mencari-cari begitu. Nah, itu tidak boleh. Seharusnya mencari dulu. Ya. Seharusnya yang benar adalah mencari dulu, barangnya sudah ada, kemudian dia pasarkan barang yang sudah ada. Jangan memasarkan barang-barang yang belum pasti, yang tidak ada begitu. Bisa dipahami tidak maksudnya? Nah, itu ya, itu gambaran dari jual yang dilarang. Kemudian di sini ada catatan, demikian juga penjual barang orang lain yang dititipkan atau disewakan atau digadaikan, termasuk menjual barang yang tidak dimiliki. Jadi maksud dari la tabi ma laisa indaka di sini adalah penjelasan yang lainnya. Kita dilarang menjual barang orang lain yang dititipkan. Orang lain menitipkan barang kepada kita, kemudian kita jual tanpa seizin dengan orang yang menitipkannya, itu tidak boleh. Atau orang lain menyewakan, ya, kita nyewa motor misalkan ya, 1 hari ya, nyewa motor. Kemudian motor tersebut kita sewa 1 hari itu misalkan 50.000 misalkan, atau 100.000 1 hari. Kemudian oleh kita dijual. Motor tersebut oleh kita dijual. Itu tidak boleh. Atau barang gadaian. Ya. Seseorang meminjam uang kepada kita dengan memberikan jaminan. Jaminan HP misalkan. Orang tersebut pinjam kepada kita 500.000, jaminannya HP. Nih, jaminannya HP saya misalkan. Itu sama dengan jaminan tersebut digadaikan namanya. Jadi jaminan merupakan penggadaian, digadaikan. Nah, barang gadaian tersebut yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dijual oleh kita. Sebab hakikatnya barang tersebut bukan milik kita, tapi milik orang lain, milik orang yang meminjam. Ya. Inilah yang dimaksud dengan menjual barang yang tidak dimiliki, begitu maksudnya ya. Jadi menjual barang yang tidak dimiliki itu adalah barang titipan orang lain, barang yang disewakan, atau barang gadaian yang digadaikan kepada kita, itu tidak boleh dijual dan bisa masuk kepada haram hukumnya. Bisa dipahami tidak maksud dari poin ke-6 ini? Ustaz, kalau beli mangga sepohon itu gimana, Ustaz? Ya, beli mangga sepohon itu masuknya nanti mangganya ada tidak begitu? Ya. Mangganya ada tidak? Kalau memang mangganya ada, begitu. Mangganya ada, kemudian dengan cara langsung mangganya sudah ada, sepohon dibeli berapa kilo begitu, semuanya. Itu jelas masuk kepada yadun biyadin. Kemudian nanti ada juga dengan menentukan mangganya belum tumbuh mangganya. Ya. Hanya baru kecil-kecil. Dengan demikian cara membelinya kata Rasulullah tadi dengan cara menentukan pohon ini
saya beli nanti satu pohon ini saya beli begitu. Kemudian kata Rasulullah harus jelas dulu nanti akadnya, yaitu akad harus jelas dulu timbangannya, harus jelas dulu beratnya begitu. Jadi di-charter dulu istilahnya. Di-charter pohon mangga satu pohon, kemudian dibayar di awal dengan ukuran yang jelas, itu diperbolehkan begitu ya. Dan ukuran yang jelas itu diperbolehkan. Tapi kalau taksir tidak boleh. Misalkan penaksiran satu pohon ini mangganya kira-kira ada 50 kilo misalkan. Saya jual per kilo itu 10.000. Saya jual per kilo itu 10.000. Taksiran satu pohon ini ada 50 kilo. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Itu ada hadisnya larangan ya. Itu namanya goror. Jual beli seperti itu goror. Tapi yang diperbolehkan itu adalah sistem salam tadi, yaitu seseorang mencarter. Saya beli satu pohon mangga yang ada di pohon ini misalkan. Tapi ketentuannya harus jelas dulu berapa per kilonya. Misalkan per kilonya 10.000. Nah, kira-kira ini biasanya 50 kilo, maka dibayar. Tapi tetap saja nanti pas mangganya sudah matang, tetap saja nanti ada di kilo lagi begitu, dijelaskan lagi per kilonya begitu. Jadi tidak jual beli dengan taksir gitu ya. Bisa dipahami tidak maksudnya? Ya Ustadz, syukran Ustadz. Ya, Afan. Nah, jadi ini pertemuan kita ada 6 poin ya, ada 6 poin terkait pembahasan tentang jual beli ya. Jadi, nanti dibahas tentang sistem perpindahan hak milik yang diharamkan ya, perpindahan hak milik yang diharamkan. Baik, ini ada yang hadir yang belum ke absen, siapa? Ada Ustadz, ada. Anwar, ada Anwar Maro. Ada. Anwar Mara. Hadir, Pak. Ya, Anwar Maranaro hadir. Hadir. Nah, Ardina Madani Tidak masuk Ustadz. tidak. Rifki Firdaus. Hadir Ustadz. Arwan Wabula. Arwan Wabula. Arwan ada? Ada Ustadz, ada di meet. Baik. Ada tapi orangnya tidak ada, ya kemana ya? Mungkin ya kurang tahu deh Ustadz. Ini HP-nya diaktifkan tapi orangnya tidak ada. Waduh. Arwan Wabula nih. Afwan Tapi Ustadz. Wabula rajin ya. Dia memberikan tugas UTS-nya itu paling awal juga ya. Baik. Dari tadi pemaparan yang tadi ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan. Ada 3 menit lagi. Saya Ustadz. Baik. Betul. Jadi gini misalkan Ustadz, kita ini masuknya ke dalam akad jual beli salam itu Ustadz ya. Nah, jadi misalkan kita memesan cabai misalnya Ustadz. Cabai 2 kilo dengan harga 30.000 misalkan Ustadz. Nah, terus ketika udah panen, ternyata dalam keadaan itu saat itu juga cabai itu naik dan juga biaya dari proses perawatan untuk cabai itu dipanen melebihi ekspektasi Ustadz. Sehingga kalau di total 2 kilo itu pada saat itu tuh harganya 50.000. Jadi ketika itu boleh nggak si penjual ngomong minta tambahan 20.000-nya lagi atau harga 30.000, sedangkan kalau dia taruh harga 30.000 dia bakal rugi gitu. Nah, ya. Pertanyaan bagus ini, hebat ya. Nah, dalam kondisi seperti ini tadi dalam hadis oleh Rasulullah wajabal bai kata Rasulullah. Itu sudah paten, hak dan sudah sah jual beli dengan harga yang awal begitu.
ya. Mau rugi, mau tidak, pokoknya dengan akad awal itu sudah sah, gitu. Sudah sah. Mau rugi ini jadi naik misalkan karena disebabkan rugi gini begini, ya disebabkan sudah bai'u salam, uang sudah diberikan duluan, ya mau tidak mau harus begitu. Mau tidak mau ya harus diberikan dengan harga awal begitu. Namun pertanyaannya boleh tidak si penjual tersebut meminta lebihnya. Nah, antara boleh dan tidak itu secara hukum boleh. Ya, boleh tapi tidak memaksa. Boleh tapi tidak memaksa, maksudnya boleh di sini adalah si pembeli boleh memberikan kelebihan dari akad awal dengan sistem keriduan begitu. Tapi tidak boleh memaksa, tidak boleh begini. Ah, tidak jadi dijualnya begitu. Sebab harganya naik, saya rugi. Tidak boleh seperti itu. Ya, karena akad awal bai'us salam itu dari awal sudah sepakati harga sekilonya segini dan sudah dibayar untuk sekian puluh kilo misalkan. Dan saya sudah pesan dan saya sudah bayar begitu. Ya. Itu harga pokoknya. Tapi kalau si pembeli si penjual minta lebih karena rugi misalkan, karena banyak gagal panen sebagian misalkan ya, atau karena harga pupuk naik dan sebagainya. Nah, itu baru ada kompromi yang keduanya, tapi tidak memaksa begitu. Ya, bisa dipahami? Bisa Ustaz, syukron. Nah, ini sudah jam 9:10. Kiranya pertemuan kita dicukupkan dulu sampai segini. Insya Allah kita lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan masih tentang hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum tentang muamalah, berkaitan dengan muamalah. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.